Soal nomor 14, kalian diberikan stimulus untuk menentukan besar sudut dalam segitiga jika satu sudut dalam diketahui dan dua sudut yang lain dengan persamaan linear. Oke, sama seperti soal nomor 13 berkaitan dengan sudut dalam segitiga. Ingat-ingat, sudut dalam segitiga jumlahnya adalah 180 derajat. Yang diminta di soal adalah besar sudut BAC. Ingat, kalau ada sebuah sudut kombinasi 3 huruf, berarti sudutnya terletak di huruf tengah, yaitu A. Berapa sudut A? Yaitu 2X. Berarti sudut BAC itu sama dengan sudut A yang besarnya adalah 2X kurangi 5. Masih mengandung X, berarti kita cari terlebih dahulu nilai X-nya. Cari nilai X. Dari mana? Dari hubungan sudut dalam segitiga, yaitu sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat, gitu ya. Sudut A-nya adalah 2X kurangi 5, ditambah sudut B-nya adalah 2X tambah 10, ditambah C-nya adalah 95 derajat, sama dengan 180 derajat. Kita gabung yang ada variabel 2X tambah 2X, yaitu 4X. Di sini, negatif 5 tambah 10, tambah lagi 95, berarti ditambah dengan 100, gitu ya. Negatif 5 tambah 10 itu 5, 5 tambah 95 itu 100, sama dengan 180 derajat. Maaf, ini ada. Maka, kita lanjutkan, 4X sama dengan 180, 100 pindah menjadi negatif 100 derajat, 4X-nya adalah 80 derajat, X-nya adalah 80 bagi 4, yaitu 20 derajat. Oke, X-nya sudah ketemu, kita masuk ke perhitungan, di mana sudut BAC adalah 2X kurangi 5. Artinya, 2 dikali X-nya kita ganti dengan yang sudah kita dapatkan, yaitu 20, lalu dikurangi 5. Kita lanjutkan di sini ya. Berarti sudut BAC sama dengan 2 kali 20 itu 40 dikurangi 5, yaitu 35 derajat. Jawabannya yang B, begitu. Baik, kita lanjutkan soal nomor 15. Di sini kalian diminta untuk menentukan min dari data tunggal. Oke, di sini Ibu berikan dua variasi, bila dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk data tunggal seperti ini. Ingat rumus min. Min adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Oke, kita mulai dari yang lebih mudah dulu, yang berkaitan dengan banyak padi. Banyak padi yang dipanen seorang petani dalam ton selama 15 tahun adalah 6,3,6 dan seterusnya sampai terakhir 6 ton. Kita diminta untuk menentukan min atau rata-rata hasil panen petani tersebut. Oke. Rata-rata sama dengan jumlah data, kita jumlahkan semuanya, yaitu 6 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 5, 7 tambah 3 tambah 4 tambah 7 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 6 dibagi dengan banyaknya data ada berapa? Kita hitung ada 15 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sudah terlihat dari kalimatnya di sini 15 tahun, artinya ada 15 data. Kita jumlahkan 6 tambah 3 dan seterusnya sampai 6, dijumlahkan itu 81, dibagi dengan 15, yaitu 5,4. Jawabannya yang A. Kalau ada yang masih belum bisa progapret, ayo. 81 bagi 15 itu 5, 5 kali 15 itu 75 dikurangi 81 kurangi 75 itu 6, 6 bagi 15 itu nggak bisa, maka tambahkan 0. Maka di sini koma, 60 bagi 15 itu 4, seperti itu.
Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya tabel seperti ini? Di sini, berikut disajikan tabel frekuensi yang memuat penilaian harian matematika siswa kelas 7A SMP Garuda, di mana yang nilainya 40, frekuensinya 2. Maksudnya, ada 2 anak yang nilainya 40. Lalu, 80 frekuensinya 5, artinya ada 5 anak yang nilainya 80. Maka kalau seperti ini, kita bisa persingkat caranya. Jadi 40 ada 2 tuh nggak usah 40 tambah 40. Terus 80-nya ada 5, jangan 80 tambah 80 sebanyak 5 kali. Nggak perlu, kita tinggal kalikan aja, seperti itu. Jadi 40 kali 2 dikali, ini juga dikali, ini dikalikan semuanya, nanti baru kita jumlahkan. 40 kali 2 itu 80, 50 kali 2 itu 100, 60 kali 1 itu 60, 70 kali 4 itu 280, 80 kali 5 itu 400, 90 kali 4 itu 360, seperti ini. Lalu 100 kali 2 itu 200. Nah, berarti minnya adalah 80 hasil perkaliannya ditambah 100 tambah 60 tambah 280 tambah 400 tambah 360 tambah 200 dibagi dengan jumlah data, banyaknya data itu melihat dari frekuensinya. Frekuensinya ini kita jumlahkan semua. 2 tambah 2 tambah 1 tambah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 2. Jadi jangan berpikir frekuensinya itu ada 7 karena 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, bukan seperti itu. Tapi frekuensi itu jumlah banyaknya data adalah frekuensinya. Kita jumlahkan frekuensinya. Lalu kita hitung bersama, 80 tambah 100, 180, tambah 60, 240, tambah 280, 520, tambah 400, 920, tambah 360, 1280, tambah 200, menjadi 1480 dibagi dengan banyaknya data ada 20. Berarti hasilnya adalah 74. Rata-rata nilai ulangan harian siswa kelas 7A SMP Garuda adalah 74. Seperti itu ya. Jadi kalau datanya nanti dalam bentuk tabel, kalian kalikan dulu data tersebut dengan frekuensinya. Nanti dijumlahkan semuanya, baru dibagi dengan banyaknya data, yaitu frekuensi. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 16. Nomor 16 ini diminta untuk mencari median dan modus dari data tunggal. Nomor 16, Andi melempar dadu sebanyak 10 kali. Angka yang keluar datanya adalah seperti ini. Median dan modus dari data di atas adalah, ingat median itu datanya harus urut. Maka kita urutkan data dulu. Dari yang paling kecil, yaitu 2, 2-nya ada 2. Lalu 3-nya ada 1, 4-nya ada 2, lalu 5-nya ada 2, dan 6-nya ada 3. Oke. Ini data sudah urut dari kecil ke besar. Maka untuk mencari median, selama datanya masih sedikit, kita bisa menggunakan coret-coret saja. Coret dari kiri ke kanan, kiri coret 1, maka kanan juga coret 1. Kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, ini dan ini. Tersisa 2 angka di tengah. Kalau tersisa 2 angka, jangan dicoret, karena nanti tidak ada nilai tengahnya. Maka kalau kasusnya seperti ini, 2 angka yang dari tengah kita jumlahkan, lalu dibagi dengan 2. 4 tambah 5 itu 9, bagi 2 yaitu 9,5. Berarti mediannya adalah, mohon maaf, mediannya adalah 9 bagi 2 adalah 4,5, seperti itu. Lalu modusnya itu apa? Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Dari data di sini yang paling banyak keluar itu apa? Yaitu 6. Modusnya adalah 6 karena muncul 3 kali, seperti itu.
Jadi 4,5 dan 6. Dilihat dari urutannya median baru modus. Mediannya adalah 4,5, modusnya adalah 6. Jawabannya yang C. Kita lanjutkan untuk soal nomor 17. Soal nomor 17 ini, Bu Indah melakukan pengukuran berat badan anak kelas 7A. Hasil pengukuran berat badan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini banyaknya data sudah lumayan banyak, yaitu di angka 32. Maka kita tidak bisa menggunakan coret-coret lagi seperti nomor 16, melainkan kita bisa menggunakan rumus gitu ya. Nah, dilihat di sini 32 itu adalah data genap. Rumus data genap adalah untuk median ya, median data genap itu adalah data ke N bagi 2 ditambah data ke N bagi 2 tambah 1 dibagi dengan 2. Di sini berarti data ke N bagi 2, N-nya banyaknya data itu ada 32 bagi 2 ditambah dengan data ke 32 bagi 2 tambah 1, hasilnya nanti dibagi dengan 2. Maka data ke 32 bagi 2 itu 16, ditambah 32 bagi 2 itu 16 tambah 1, yaitu data ke 17, maksudnya data ke 16 dan data berikutnya dibagi dengan 2. Jadi kalau nanti datanya genap, kalian tinggal bagi 2 saja, lalu dibagi 2 dan data setelah itu. Jadi di sini 32 bagi 2 itu 16, maka data setelahnya adalah data ke 17 dibagi 2. Nah, hasilnya bukan 16 dan 17, melainkan data ke 16 dan data ke 17 dibagi dengan 2. Kita harus PR nih, cari di manakah data ke 16 dan data ke 17 dari tabel yang ada di samping. Di sini, berat badan 28, frekuensinya 3. Oke, frekuensi totalnya 3. Kalau 29-nya ada 5, maka frekuensinya menjadi 8. Kenapa? 3 tambah 5. Lalu ditambahkan dengan berat badan 30, frekuensinya 4, maka frekuensinya totalnya jadi 12. Berat badan 31, itu frekuensinya 6, berarti menjadi 18. Lalu 32, frekuensinya 10, berarti jadinya 28. Berat badan 33, frekuensinya 4, jadinya 32. Jadi kita hitung frekuensi totalnya dulu. 3 tambah 5, 8, tambah 4, 12, tambah 6, 18, tambah 10, 28, tambah 4, 32. Nah, setelah itu kita tentukan rentangnya. Di sini, berat badan 28, frekuensinya 3, artinya data pertama sampai data ketiga ada di berat badan 28. Terus, berat badan 29 itu frekuensinya ada 5. Tapi datanya dimulai dari data ke-4. Kenapa data ke-4? Data setelah berat badan 28. 28 itu kan berhenti di frekuensi ketiga atau data ketiga. Maka selanjutnya data ke-4 sampai data ke-8 mengikuti dengan ini. Lalu selanjutnya di sini 30 berarti data ke-9 sampai data ke-12. Di sini data ke-13 sampai data ke-18. Di sini data ke-19 sampai data 28. Yang terakhir data ke-29 sampai data ke-32. Seperti itu. Jadi kita tentukan rentangnya. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan, data ke-16 nih. Kita lihat data ke-16 itu di mana? Data ke-16 itu terletak di rentang antara 13 sampai 18, gitu ya. Angka 16 itu kan berada di antara 13 sampai 16. Artinya, berarti berat badannya adalah 31. Data ke-16 itu 31. Ditambah data ke-17, ternyata data ke-17 juga sama, yaitu terletak di rentang 13 sampai 18. Berarti sama-sama dengan 31 dibagi 2. 31 tambah 31 itu 62, bagi 2 sama dengan 31. Berarti
mediannya adalah 31. Lalu modusnya berapa? Modusnya adalah nilai yang paling sering muncul. Carilah yang frekuensinya paling banyak. Frekuensi paling banyak itu di angka 10. Berarti berat badannya adalah 32. Modusnya adalah 32. Berarti jawabannya adalah, karena di sini diminta median baru modus, berarti 31 dulu baru 32. Jangan sampai terbalik di opsi C ya. Karena di sini yang diminta median dulu baru modusnya. Terima kasih, kita lanjutkan di video berikutnya.